Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fih. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah akhwati rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Sebetulnya lanjutan dari kajian semalam berkaitan dengan keluarga. Kalau semalam kita memfokuskan pada pembahasan membangun keharmonisan dalam rumah tangga antar suami dan istri, hari ini kita mencoba untuk bagaimana orang tua, si ayah dan si ibu menjadi pijakan utama, menjadi uswah hasanah, contoh yang baik, suri tauladan bagi semua anak-anaknya. Masalah mendidik anak tentu hal yang menjadi kewajiban utama bagi kedua orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kalian pemimpin dan dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in ala ahli baitih. Lelaki pemimpin di dalam rumahnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Perempuan, istri, pemimpin di rumah suaminya. Semuanya pemimpin. Dan kita tahu ketika seorang ayah atau ibu mendidik anaknya dengan baik, fa ahsana ta'dibaha, dengan didikan yang baik, maka itu adalah khairu ma yaksibul mar', sebaik-baik penghasilan seseorang. Karena penghasilan yang bersifat duniawi itu akan hilang, akan sirna. Rasulullah SAW mengatakan, yatba'ul mayyit thalat. Ketika seseorang itu wafat, yang mengikuti dia itu 3. Ketika seseorang wafat, yang ikut dia itu 3. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh. Yang ikut dia itu adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 balik pulang dan yang 1 akan tetap menemani dia. Yarji'u ahluhu wa maluh. Yang pulang adalah harta dan keluarganya. Wayabqa amaluh. Amalnya dia yang akan tinggal di situ. Nah, termasuk dari amal dia adalah al-walad, anak. Karena anak itu wal waladu min kasbi abi. Anak itu jeripaya orang tuanya. Sehingga apa yang dilakukan oleh anaknya itulah bagian dari apa yang sudah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Kalau Rasulullah SAW mengatakan man dalla ala khairin kafa'ilih, siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, mengajak seseorang ke jalan kebaikan, maka yang mengajak ini akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang diajak. Saya ambil contoh.
Anda punya teman yang gak sholat, lalu Anda nasihati dia, Anda terus nasihati dia sehingga dia taubat, sadar, lalu dia sholat. Teman Anda ini tentu dapat pahala dari taubatnya dia. Kemudian dapat pahala dia setiap kali dia mengerjakan sholat. Sedangkan orang yang mengajak itu pun dia mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala dakwah dia, mengajak temannya itu. Kemudian dia dapat pahala pula dari sholat yang dia lakukan oleh temannya ini. Jadi setiap kali temannya itu sholat, dia dapat pahala dari sholatnya, Pak. Kenapa? Karena itu jerih payah dia, itu usaha dia. Lihat, inilah pahala ilmu yang bermanfaat. Bagaimana jika itu terjadi pada kedua orang tua? Bagaimana jika itu terjadi pada kedua orang tuanya? Orang tuanya yang ngajak nih anak ke masjid, orang tua yang menyuruh anaknya ini sholat, orang tua yang bangunin anaknya sholat, orang tua yang mengajarkan kepada anak ini adab-adab Islam, orang tua yang mendorong nih anak untuk belajar din syariah. Lalu orang tua anaknya ini menjadi anak yang taat beribadah kepada Allah. Maka orang tuanya akan mendapatkan pahala dari semua apa yang dilakukan oleh anaknya. Bagaimana jika orang tuanya wafat? Jika orang tuanya wafat, tetap orang tuanya akan mendapatkan pahala dari semuanya itu. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika anak seorang Adam itu wafat, maka terputus semua amalnya dia, sudah nggak bisa lagi dia mendapatkan amal. Kecuali 3 yang dia bisa mendapatkan pahalanya terus menerus. Sedekah jariyah, sedekah yang permanen, di mana pahalanya terus mengalir kepada dia. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada semua orang. Guru-guru ngaji yang di pesantren-pesantren tahfidz, mereka ngajari anak-anak dari tidak bisa ngaji menjadi anak-anak yang hafal Quran. Kemudian ustadz-ustadz ini pun akan wafat, maka mereka para asatidzah, ustadz-ustadz yang sudah wafat ini kelak akan mendapatkan pahala terus setiap kali nih anak-anak ngaji Quran. Kalau satu huruf berpahala berapa? La aqulu alif lam mim harf, walakin aqulu alifun harf, walamun harf, wa mimun harf, kata Rasulullah. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi saya mengatakan alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu, dan satu huruf 10 pahalanya bagi yang ngaji. Lah, ustadz yang mengajarkan Quran akan terus mendapatkan pahala itu sampai mereka wafat. Berapa santri yang dia ajarkan? Mereka yang terlibat dalam semuanya. Bapak-bapak yang nggak ikut mengajar, tapi saya ikut memfasilitasi dengan keberadaan gedung umpamanya. Saya ikut membantu dengan membangun gedungnya umpamanya. Tetap akan mendapatkan pahala yang seperti itu. Lihatlah, inilah multi level marketing yang syar'i, Pak. Bisnis apa? MLM yang syar'i ini, Pak. Semakin menggurita ya ini. Subhanallah ya. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya.
Jadi inilah pahala-pahala yang bisa terus mengalir sampai kita wafat. Man 'alat lahu jariyatan fa ahsana ta'dibahuma. Jika seseorang punya 2 putri, lalu dia mendidiknya dengan baik, maka saya dengan kedua orang tuanya akan seperti ini di surga nanti. Kok disebutin anak cewek? Karena mendidik anak perempuan lebih sulit dibanding mendidik anak laki-laki. Jadi inilah Pak, pahala yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Kapan? Kalau kita benar-benar memperhatikan pendidikan anak-anak itu. Ya. Tapi ingat para jamaah sekalian, tetap orang tua itu hanya punya apa? Usaha. Kita hanya berusaha keras semampu kita. Selama kita masih hidup, kita terus berusaha. Selama roh di tangan kita, selama roh di tangan kita terus berusaha. Orang bilang kalau anak saya sudah menikah, saya sudah lepas. Tidak. Anda punya kewajiban untuk mengontrol, memantau, tetap untuk memperhatikan mereka. Kita punya usaha saja. Tapi yang menentukan hidayah semuanya tetap siapa? Allah, Pak. Allah yang menentukan hidayah semuanya. Coba lihatlah kisah Nabi Nuh sama anaknya. Begitu besar perhatian Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya, sampai last minute sudah menjelang anaknya ini tenggelam pun Nabi Nuh masih perhatian. Anaknya tidak mau masuk ikut dalam perahu Nabi Nuh. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku naik sini. Anaknya nggak mau. Nah, ayo naik sini, nggak mau. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya mau renang sampai ke atas gunung yang bisa menyelamatkan saya dari air bah ini. Nabi Nuh jawab, la asimal yauma min amrillah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya hari ini dari azab Allah. Naik, terus. Ya Rabbi innahu min ahli. Ya Allah, Nabi Nuh doa lagi. Ya Allah, ini anakku, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Itu last minute, Pak. Lihat, usaha orang tua tidak kenal namanya putus asa. Usaha orang tua tidak mengenal batas. Tidak ada, Pak. Sampai detik-detik itu pun Nabi Nuh terus mendoakan anaknya. Inilah usaha kita, dan itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus berdoa kepada Allah terus menerus. Di samping usaha, doakan kedua anak Anda agar menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Allah jaga mereka dari godaan syaitan. Allah teguhkan iman mereka. Allah teguhkan Islam di hati mereka. Allah berikan kepada mereka ketakwaan, kesalihan, keimanan kepada jiwa mereka. Allah jadikan mereka sebagai anak-anak yang bermanfaat buat kedua orang tuanya, bermanfaat untuk Islam. Terus doakan, jangan bosan. Dan jangan sampai kedua orang tuanya itu malah mendoakan keburukan buat kedua orang tuanya. La tad'u ala amwalikum wala auladikum. Jangan kalian mendoakan keburukan pada hartamu
dan jangan mendoakan keburukan pada anak-anak kalian. Kita kalau kesal, pegel gitu, suka mengucapkan kata-kata yang nggak pantas. Dasar anak nggak bisa diatur kamu ya. Dasar bego, gitu kan. Bahlul kudu, gitu mas. Ini namanya doa. Andai kalian mengucapkan kata-kata itu di waktu di mana Allah mengabulkan ucapan dan doa orang tua, bagaimana? Saat itu waktu mustajab, Anda lagi ngomelin dan ngata-ngatain anak Anda. Apa yang terjadi? Allah terima itu. Saya dulu pernah baca sebuah artikel cerita dalam bahasa Arab terjadi di kota Riyadh, Arab Saudi. Ini anak biasa, namanya anak-anak main-main di dalam rumah, lari. Ketika mereka main dan lari, tiba-tiba dia menjatuhkan seperti vas bunga yang terbuat dari apa namanya itu barang yang mahal lah pokoknya ya. Dia memecahkan itu. Orang tuanya marah, dimaki-maki anaknya sampai dia mengatakan, semoga Allah mematahkan kakimu sebagaimana kamu pecahkan itu vas bunga. Marah dia. Hanya sekedar barang, walaupun mahal, tetap anak jauh lebih mahal. Waktu berjalan, Pak. Jazakallah khair. Waktu pun berjalan. Anak ini pun dewasa. Hingga suatu hari neneknya, kakeknya berkunjung ke rumahnya. Setelah berkunjung, kakeknya pun neneknya ngajak dia ikut, kalau bahasa kita ikut nenek yuk, ikut kakek yuk. Kemana? Itu rumahnya nenek hari ini mau dibongkar. Rumah nenek mau dibongkar hari ini. Ikutlah mereka. Mereka berdiri di halaman depan rumah yang hendak dibongkar. Dia sambil berdiri melihat, sambil berdirinya dia di samping tembok samping rumahnya. Tiba-tiba tembok ini rubuh, Pak. Mungkin tanpa diprediksi oleh pemborong, rembetan dari dia membongkar itu. Dia akhirnya tembok sebelah ini rubuh, anak ini nggak sempat lari, akhirnya tertindihlah kakinya dia. Dibawa ke rumah sakit, dokter bilang, mohon maaf kaki Anda lumpuh, kaki anak Anda lumpuh. Nangis ibunya. Suaminya bilang, inilah doa kamu dulu masih kecil ngomelin dia. Persis seperti yang diomongkan oleh ibu. Jadi terkadang Allah mengabulkan doanya itu nggak spontan sekarang, Pak. Bisa jadi itu ditunda nanti oleh Allah di suatu hari. Kapan kita tidak tahu. Makanya Rasulullah bilang, la tad'u ala amwalikum wala ala auladikum. Jangan doain buruk. Ini jadi kesimpulannya, anak ketika dia lahir muncul, siapa yang pertama kali dilihat oleh kedua anaknya, oleh anak-anaknya? Siapa yang pertama dilihat? Hah? Orang tuanya. Dia akan melihat siapa yang ada di dalam rumahnya. Kalau dia anak pertama, anak kedua, maka yang dilihat orang tuanya. Kalau dia anak yang kecil, dia akan melihat orang tuanya, kakaknya. Dia akan melihat siapa yang ada di rumah. Kalau yang di rumah orang tuanya, ya dia akan melihat orang tuanya. Dan yang sering di rumah, itulah yang paling berpengaruh pada dirinya.
yang sering di rumah, itu yang berpengaruh pada dirinya. Bayangkan jika yang sering di rumah itu adalah pembantu Anda. Berarti siapa yang dilihat oleh anak setiap hari? Pembantu. Saya pernah siang makan, habis ada acara Islamic Book Fair dulu di Jakarta. Salat zuhur di situ di Senayan. Habis salat zuhur, maklum daerah area Senayan situ susah cari makan. Ada satu jualan warung dia kecil di bawah pohon-pohon rindang begitu di Senayan sih. Makan saya di situ sama teman-teman. Tiba-tiba ada ibu-ibu, ya usianya 50-an begitu. Dengan pakaian yang mohon maaf compang-camping begitu, berantakan penampilannya. Sambil nuntun anak kecil yang rapi sekali pakaiannya. Pakaiannya anak kecil rapi sekali. Rapi, semuanya rapi lagi. Menunjukkan bahwa ini pembantunya, ini majikannya, kan gitu kan? Duduk, ketemulah dia sama komunitasnya dia. Komunitas para pembantu yang kayak gitu. Udah duduk. Si pembantunya bilang, jangan main jauh-jauh, main di sini-sini aja, kata pembantunya. Ngobrol. Si temennya nanya, gimana? Ya biasa, setiap hari juga begini. Mana ada di rumah papanya, mamanya. Saya di depannya dia. Lagi asik ngobrol, anaknya main-main, namanya taman sudah. Ngeluarin rokok, ini pembantu. Ngerokok. Kadang nih anak nyamperin si pembantu. Dengan penuh akrabnya nih anak sama pembantu. Padahal penampilannya mohon maaf compang-camping. Ngerokok nih ibu. Sini. Yaudah jangan dulu ya. Dituntun lagi sampai bawa rokok. Gimana ini? Ini saya lihat sama teman-teman, perhatikan. Ini anak mau jadi apa ini? Orang tuanya sibuk cari fulus. Wa ma adraka ma fulus. Cari fulus orang tuanya. Ibunya mana? Cari fulus. Anaknya ini jadi apa antara anaknya? Jadi apa yang dilihat oleh anaknya, itulah yang akan mempengaruhi apa? Pertumbuhan dia. Kita dulu masih kecil suka nonton film apa dulu itu Tarzan, iya Pak ya. Kisah, walaupun ini hanya sekedar film, realitanya tidak ada. Kita yakin tidak ada. Tapi itu sebuah gambaran Pak. Bayi ditaruh di hutan, lalu diambil oleh sekumpulan gorila. Yang terjadi apa dia kalau jalan? Jalannya seperti? Nah itulah Pak. Apa yang ada dia sekitarnya yang dia lihat, ya itu yang akan mempengaruhi pertumbuhan dia. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Nah ada pohonnya sini terus jatuhnya di sana, berarti diculik anak bapak. Coba renungkan ini baik-baik Mas. Ini pijakan utama. Ini yang prinsip bahwa pertumbuhan anak itu banyak dipengaruhi oleh siapa? Orang sekitarnya. Saya ambil contoh kisah sahabat. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian beliau membangun masjid Nabawi, tentu bangun masjid Quba dulu. Selesai bangun masjid Quba 15 hari, kemudian beliau berjalan lagi, kemudian beliau berdiri di sebuah tanah kebun kurma tua. Disitulah beliau membangun masjid Nabawi 15 hari. Setelah membangun masjid Nabawi,
beliau membangun rumah yang di sebelah Masjid Nabawi. Rumah siapa? Rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bangun rumah di situ. Setelah semuanya enak selesai, Rasulullah memanggil istrinya. Saat itu istri beliau sudah dua, Aisyah sama Saudah bintu Zam'ah. Ini harus tahu ini, masa katanya cinta sama Rasulullah tapi nggak kenal sama keluarganya. Ini sih payah. Dijemputlah setelah rumahnya selesai, dijemput Aisyah sama Saudah bintu Zam'ah. Setelah Rasulullah tinggal di Madinah sudah mulai enak, datanglah seorang perempuan yang dikenal dengan nama Ummu Sulaim. Istri Nabi aja nggak kenal, apalagi yang lain. Yang kenal artis pemain bola. Datanglah seorang wanita namanya Ummu Sulaim dengan membawa anak kecilnya. Para ulama memprediksi umurnya kira-kira 5 sampai 10 tahun saat itu. Ya, umur SD ya. 5 sampai 10 tahun lah. Datang Ummu Sulaim ke rumah Rasulullah SAW. Ummu Sulaim bilang apa? Ya Rasulullah, hadza khuwaidimuk. Bukan khadim. Kalau khadim itu pembantu gede. Kalau khuwaidim menurut susunan kata fu'ail yang berarti memperkecil kondisi. Khuwaidim artinya apa? Berarti apa? Pembantu kecil. Ya Rasulullah, hadza khuwaidimuk. Wahai Rasulullah, ini pembantu kecilmu. Siapa anak beliau ini? Anak beliau ini mengatakan apa? Khadimtu Rasulullah SAW 10 sinin. Sejak saat itu saya membantu Rasulullah SAW 10 tahun. Berarti beliau membantu sejak kapan? Sejak beliau di Madinah sampai Rasulullah wafat. Karena beliau di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Persis. Saya bantu Rasulullah 10 tahun. Di dalam rumahnya, Mas, 10 tahun. Siapa sahabat yang mulia ini? Beliau adalah siapa? Siapa? Anas bin Malik. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Yang disebut dengan julukan Ar-Rumaisa atau Humaisa. Saya melihat Al-Humaisa fil Jannah. Saya melihat ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim ini, saya melihat dia di surga. Sudah meninggalkah ibunya Anas bin Malik? Belum. Belum. Tapi Rasulullah sudah melihat ini cewek, ini ibu sudah di surga dia. Tentu ini mukjizat. Bagaimana pahalanya Ummu Sulaim? Kemudian bagaimana Anas bin Malik? Setiap hari Anas bin Malik di mana? Di mana, Pak? Di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama pula ketika kisah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu seorang lelaki masih muda waktu itu, remaja. Beliau diculik dari perkampungannya, dibawa ke Makkah, dijual. Dibelilah oleh keluarganya Khadijah ibnu Jada'an. Kemudian dihadiahkan kepada Khadijah radhiyallahu anha sebagai hadiah perkawinan beliau dengan Rasulullah SAW. Setelah menikah, Khadijah radhiyallahu anha menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW
Maaf, salah saya. Bukan hadiah perkawinan. Jadi memberikan hadiah iya benar, hadiah perkawinan. 25 tahun ya benar, belum kenabian. Hadiah perkawinan. Setelah itu Rasulullah SAW membebaskan si Zaid bin Haritha. Dibebaskan. Kalau budak dibebaskan namanya maula. Maula. Datanglah keluarganya Zaid bin Haritha ingin mengambil kembali anaknya. Rasulullah bilang apa? Tanyakan saja sama yang bersangkutan. Kalau dia ingin pulang silakan. Zaid mengatakan apa? Tidak. Saya melihat di dalam rumah ini ada kemuliaan. Di rumah ini ada kebaikan. Saya lebih memilih untuk tinggal di sini. Berarti Zaid bin Haritha tinggal di rumah siapa? Rasulullah SAW. Kayak apa orangnya baiknya akhirnya? Saya ditanya. Sehingga Rasulullah menjuluki Zaid bin Haritha apa? Hibbu Rasulillah. Orang yang paling dicintai sama Nabi. Anas bin Malik 10 tahun sama Rasulullah SAW. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya oleh murid-muridnya, tentu jauh setelah Rasulullah wafat. Abu Hurairah ditanya, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tunjukkan kepada kami bagaimana Rasulullah itu sholat. Bagaimana Rasulullah itu sholat? Abu Hurairah jawab, kalau kalian pengen melihat sholatnya Rasulullah SAW, beliau sudah wafat, Rasulullah sudah wafat jauh. Kalau kalian ingin melihat bagaimana Rasulullah SAW itu sholat, kalian temui Anas bin Malik. Sholatnya Anas bin Malik copy paste dengan sholatnya Rasulullah. Mas, ditemuilah Anas bin Malik. Wahai Anas bin Malik, ajarkan kepada kami sholatnya Rasulullah SAW. Anas menjawab, kalau kalian ingin melihat sholatnya Rasulullah SAW persis 100%, lihatlah sholatnya Abu Hurairah. Mirip itu. Kenapa? Karena Abu Hurairah menemani Rasulullah SAW kemanapun beliau pergi 3 tahun lamanya. Dua-duanya mengambil dari Rasulullah semua. Lihat Pak. Jadi kalau cerita Tarzan tadi Pak, ditaruh di lingkungan apa? Mbahe ketek Pak. Maka dia akan jadi apa Pak? Jadi ketek Pak. Saya dengar waktu itu dialog antara wali kota Surabaya dengan salah satu host televisi swasta. Wali kota Surabaya beliau menceritakan perkampungan Surabaya yang dikenal dengan nama perkampungan Kampung Doli. Ya, benar kan? Perkampungan pelacuran. Ibu wali kota cerita sambil menangis terseduh-seduh nih ibu. Menangis luar biasa ibu, Masya Allah. Ibu bilang, di perkampungan itu anak SD, bahasa beliau anak SD, sudah bisa melacur dengan uang 2.000 rupiah. Menangis lalu beliau terseduh-seduh. Saya takut nanti ditanya sama Allah apa yang kamu lakukan. Fahadha iman. Lihat, anak SD bisa melacur dengan uang 2.000 rupiah. Apa sebabnya? Hakadha bi'atuhu. Itulah lingkungan dia. Paham sampai sini? Contoh-contoh kasus. Masih banyak cerita-cerita lain di masyarakat kita. Seorang bayi tiba-tiba kena paru-paru. Yang dimana penyakit ini tidak mungkin kecuali dihindapi oleh laki-laki perokok. Kenapa sih anak bayi ini kena penyakit ini? Kenapa Pak? Karena dia selalu berada di sekitar ayahnya yang merokok.
Jadi ikhwani wa akhwati fillah, camkan itu, pertumbuhan anak dilihat dari apa? Apa yang ada di sekitar dia. Camkan itu. Catat itu. Ini poin pertama. Pertumbuhan anak dipengaruhi dari apa? Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari mana? Sekitar dia. Ini yang pertama. Lalu, Anda pernah baca kisah Nabi Khidir yang di surat Al-Kahfi? Di antara cerita Nabi Khidir yang ada di surat Al-Kahfi, ayat 82, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashaddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri. Adapun tembok itu milik dua orang anak yatim yang ceritanya temboknya mau rubuh. Lalu Khidir ingin membantu meluruskan tembok ini biar gak rubuh. Nabi Musa bilang apa? Kenapa kak kamu ngambil upah, wahai Khidir? Kita ini lapar. Khidir gak mau. Diceritakanlah sebabnya. Ini tembok milik dua anak yatim. Ini kebun milik dua anak yatim. Dan di bawah kebun ini, tembok, di bawah kebun, maksudnya tembok bukan sekedar tembok, Pak. Maksudnya kebun disekitari dengan dinding gitu loh. Di bawah kebun itu ada harta kekayaan. Dan kedua orang tua anak ini adalah orang tua yang soleh. Kedua orang tua yang soleh. Dan Allah ingin mengeluarkan harta ini nanti kalau mereka sudah dewasa. Baru Allah akan keluarkan ini untuk mereka. Kalau sekarang belum waktunya. Apa yang menjadi dalil di sini? Wa kana abuhuma salihah. Orang tuanya soleh. Maka anak yatim ini pun apa? Dua anak yatim ini anak yatim yang soleh. Di surat An-Nisa Allah mengatakan ayat yang 9, wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya mereka itu, yaitu kedua orang tuanya, takut kalau mereka meninggalkan anak-anak keturunan mereka yang lemah imannya. Lemah iman mereka. Khafu alaihim. Mereka takut akan anak-anaknya yang lemah iman. Oleh karena itu, falyattaqullah. Hendaknya orang tuanya yang taat kepada Allah. Orang tuanya yang mengucapkan tutur kata yang baik. Paham maksudnya ayat ini? Saya ulangi. Orang tua, ini orang tua ini. Anak takut anaknya ini lemah iman. Paham? Takut anaknya lemah iman. Lalu yang disuruh bertakwa sama oleh Allah siapa? Kenapa enggak anaknya? Kan yang ditakutin anaknya. Falyattaqullah. Hendaknya orang tuanya ini taat sama Allah.
wal yaqulu qaulan sadida, ucapkan tutur kata yang baik. Dari dua ayat ini para ulama mengatakan salahul abna bi salahil aba. Kesolihan anak itu kesolihan orang tuanya sebetulnya. Buah jatuh nggak jauh dari pohon, Mas. Ini yang kedua. Apa itu? Kebaikan anak, kesolihan anak itu banyak dipengaruhi oleh siapa? Kesolihan bapaknya, orang tuanya. Ini contoh-contoh yang tadi kita membuat. Anas bin Malik, Abu Hurairah, ya, para sahabat yang selalu bersanding bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpengaruh para ulama dulu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahmad Ibnu Abdul Halim, ayahnya yang dikenal dengan nama panggilan Taqiyuddin, faqih, ahli fikih, alim besar, Pak. Melahirkan siapa? Melahirkan seorang anak dikasih nama Ahmad, yang anaknya dijuluki Syekhul Islam, tokoh umat Islam sepanjang masa, dengan kecerdasan dan ilmu beliau yang tidak dibatasi dengan dimensi ilmu. Belajar dari mana? Bapaknya. Jadi kesolihan anak akan dilihat dari mana? Solihan orang tua. Jadi kalau orang tuanya di perkampungan tadi itu doli tadi, berarti orang tuanya melacur. Anaknya ngapain, Pak? Hah? Melacur. Orang tuanya maling, Pak. Anaknya maling, Pak. Tapi ini kita bicara manusia, ya. Tidak bicara hidayah yang menjadi haknya Allah, tidak. Kita tidak bicara hidayah yang menjadi haknya Allah, tidak. Kalau orang tuanya bisnisnya, dagangannya haram, makan haram, berarti yang dikasih oleh orang tuanya kepada anak-anaknya ini apa, Pak? Haram. Apakah itu berpengaruh kepada perilaku tuh anak? Pasti akan berpengaruh kepada anak itu. Kalau dalam ilmu kesehatan, pertumbuhan fisik otak anak akan dipengaruhi oleh apa? Nutrisi yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Begitulah keimanan kita. Amal kita akan dipengaruhi oleh apa? Halal haramnya makanan yang masuk ke tubuh kita. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama' fayaqulu ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Seseorang yang dalam perjalanan bepergian safar, yang seharusnya doa dia dikabulkan oleh Allah, dalam kondisi compang-camping kotor, ya karena dulu jalan kaki ontak kuda. Lalu di tengah jalan dia ingin berdoa agar doanya dikabulkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi sayang, makaluhu haram, makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian yang dia pakai itu haram. Wa ghudhiya bil haram, dia dikasih makan dengan makanan haram. Fa anna yustajabu lah. Bagaimana doanya diterima? Bagaimana dia jadi anak soleh? Mana bisa, Pak?
Makanya Al-Quran tadi bilang apa? Kalau takut anakmu menjadi anak yang lemah iman, kamu yang bertakwa. Kamu mboknya Pak, bahasa Jawa Pak. Ayahnya, ibunya yang bertakwa. Ada cerita menarik. Ada kakak adik ditinggal wafat ayahnya dari kecil. Jadi yang mengurusi adik-adiknya ini akhirnya kakak yang tua, kan gitu kan? Yang tua mengurusi. Beliau cerita sama saya. Waktu itu saya perokok berat, Ustaz. Saya perokok berat, katanya dia. Akhirnya adik saya niru tidak? Hah? Niru. Karena yang dia lihat siapa? Abang. Kakaknya. Ngerokok akhirnya. Kakaknya nggak terima, saya nggak terima. Dia cerita sendiri sama saya. Saya tegur, saya omeli, saya marahi dia Ustaz. Tapi saya nggak pernah digubris sama dia. Nggak pernah didengar, nggak pernah digubris sama sekali. Katanya. Akhirnya di suatu hari ketika saya duduk-duduk sama dia, saya sambil merokok. Saya tegur mereka, adik saya, kamu masih ngerokok ya? Dia sendiri bukan rokok. Kamu ngerokok ya? Diomelin lagi, ditegur lagi. Adiknya bilang apa? Ngomong, abang, saya akan berhenti ngerokok kalau abang berhenti ngerokok. Kata kakaknya, itu ucapan itu kayak muka saya ditempelin. Rasanya saya ditempelin sama adik saya. Sejak saat itu saya janji tidak akan ngerokok. Saat itu saya buang rokok saya semuanya. Saya nggak ngerokok saat itu, saya buang semuanya sudah. Ketika adik saya tahu rokok saya buang dan saya nggak ngerokok, adik saya saat itu juga nggak ngerokok. Itu saya nyata. Kalau di sekolah, di SDIT, SMP, SMA, waktu sholat tiba, guru-guru agama bilang, ayo sholat ke masjid, ke masjid, ke masjid. Kan gitu kan? Yang SDIT nih. Ayo sholat, semua tuh udak-udak tuh, sholat semuanya. Gurunya di mana? Gurunya duduk di ruang guru. Ini kalau saya menjadi kepala sekolah, saya pentung kepalanya untuk guru. Saya dulu masih ingat, saya masih sekolah Pak. Saya punya guru sirah nabawiyah yang ngajarin saya pelajaran sirah dulu di madrasah sanawiyah negeri. Beliau masih hidup. Ya. Masya Allah, mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah. Beliau ngajarin saya, ingat saya dulu. Kalau dulu kan sekolah sampai siang zuhur gitu. Karena madrasah sanawiyah muridnya melimpah ruah, jadi sekolahnya dibagi dua. Saya lebih sering ke bagian sekolah siang. Ini sekolah siang dulu, yang ngajarin sejarah bapak ini. Jadi kalau sudah menjelang asar, itu kan jam istirahat. Apa yang dilakukan oleh beliau? Masya Allah, saya masih ingat, lihat pahalanya beliau. Ini pahala luar biasa. Ini pahala loh ini Pak. Apa yang dilakukan oleh beliau? Bawa kayu, rotan gitu, pegang. Dipegang doang. Nggak dikebukin Pak, enggak. Pak, itu pegang. Beliau keliling dari sudut sekolah sampai sudut sekolah, Pak. Dari kantin-kantin itu disamperin masuk ke dalam kantin, Pak. Sampai parkiran sepeda. Dulu kita kan naik sepeda, Pak, zaman itu ya.
Parkiran sepeda itu disamperin sama beliau. Jalan ke parkiran sepeda, ngelihat anak-anak nongkrong-nongkrong. Itu rotannya begini. Sholat asar. Kamu tak sholat, tak pentung palamu kamu. Katanya bahasa Jawa Timuran gitu ya. Enggak dipentung, beneran enggak. Cuman gayanya aja gitu loh. Gaya orang Surabaya gitu ya. Perempuan, sholat kamu? Enggak sholat pak, bohong, tak gebukin kamu katanya. Bener kamu enggak sholat? Enggak pak, lagi libur enggak sholat. Ya udah, awas bohong kamu. Sambil ketawa dia, ketawa. Jalan pak, kita udah ngumpul di masjid, sudah ngumpul semuanya pak, mau sholat ngumpul. Baru beliau datang, beliau udah wudhu. Ayo, soft, rapi. Soft pertama, jalan dari ujung ke ujung. Kakinya miring, diketok kaki kita. Lurusin. Soft kedua, soft ketiga, soft keempat, yang perempuan di longok. Yang mana? Ya pak. Baru balik ke depan, baru sholat. Guru-guru yang lain kemana? Sebagian malu ngikut, yang dablek tetap di kamar. Lihat contoh profil. Kalau beliau nggak ada, sepi pak. Nggak ada yang undang-undang. Ketika saya di Alia ketemu sama beliau, saya bilang Pak terima kasih Pak, Masya Allah Bapak ngajarin kita sirah, mudah-mudah kita sholat asar, inget aja kamu. Jadi inilah Pak sesungguhnya. Jadi kesolihan anak apa? Kesolihan siapa? Orang tua. Lihat ketika Allah mengucapkan di surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah akan menerima amalan itu dari orang siapa? Bertakwa. Berarti lihat, jika orang tuanya itu amal ibadahnya diterima, orang tuanya saleh, berarti orang tuanya jadi orang tua apa? Bertakwa. Anaknya itulah lahirnya. Jadi berhati-hatilah orang tua Pak. Apa yang dimakan oleh kedua orang tuanya, bisnis orang tuanya semuanya akan berpengaruh pada apa? Anaknya. Perilaku orang tuanya akan berpengaruh sama anaknya. Paham sampai sini? Apa yang pertama tadi? Anak dipengaruhi oleh lingkungan yang terdekat. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Yang kedua, kesolihan mereka akan dipengaruhi oleh kesolihan kedua orang tua. Kemudian para jamaah sekalian, untuk itu siapa yang bertanggung jawab penuh terhadap kesolihan anak ini? Lihat ayat di surat At-Tahrim yang kemarin kita bahas berkaitan dengan suami istri. Sekarang kita bahas berkaitan dengan anak. Di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Lihat susunan redaksi ayat Al-Quran. Susunan redaksi ini bukan spontanitas, ini firman Allah. Susunan dan urutannya pasti ini ada makna yang luar biasa. Perhatikan Allah mengatakan di ayat ini, wahai orang-orang yang beriman. Yang diajak ngomong siapa? Orang yang punya iman, orang tua.
yang punya iman. Lalu Allah mengatakan, "Qu anfusakum," jagalah diri kalian semuanya dari api neraka. Kemudian Allah mengatakan, dan jagalah keluargamu dari api neraka. Allah memulai dengan siapa? Dengan siapa? Dengan orang tuanya. Qu anfusakum, jagalah kamu wahai orang tua, dan jagalah anak-anakmu dari api neraka. Jadi Allah memulai dengan kedua orang tuanya. Saya bacakan di sini komentar para sahabat dan tabi'in dalam konteks permasalahan ini. Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayat Abu Talhah, Ali bin Abi Talhah, Ibnu Abbas mengatakan demikian, "I'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asillah." Wahai orang tua, takwalah kamu kepada Allah, kerjakan perintah-perintah Allah. Wattaqu ma'asillah, jauhilah maksiat-maksiat itu. Lalu apa? Wamuru ahlikum bidzikri, lalu suruh anakmu untuk mengingat Allah. Oh, Pak. Suruh anakmu untuk mengingat Allah. Lahirnya apa? Yunjikumullahu minan nar. Allah akan selamatkan kalian semua satu keluarga dari api neraka. Komentar lain di sini dari seorang tabi'in. Kemudian apa? Dari seorang tabi'in namanya Mujahid. Beliau mengatakan, "Ittaqullah, wahai orang tua, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa auzu ahlikum bitaqwallah." Lalu suruh anak-anakmu melakukan ketaatan kepada Allah. Begitu juga komentar para ulama yang lain. Haqqun 'alal muslim an yu'allima ahlahu. Kewajiban setiap muslim, keluarga muslim adalah mengajarkan keluarganya, kerabatnya, anaknya, apa yang Allah wajibkan kepada mereka dan apa yang Allah larang kepada mereka. Jadi kewajiban siapa sebetulnya, Pak? Orang tua, bukan sekolah, Pak. Dulu saya masih di pesantren, banyak orang-orang itu datang menemui saya di era 2000 sampai 2008. Orang-orang pada nemuin saya. Ada yang unik, satu keluarga mereka datang menemui saya. "Ustaz, mohon maaf, ini saya mau daftarin anak saya di pesantren." "Oh iya Pak, silahkan," saya bilang. "Mana anaknya?" "Anaknya ini." "Oh iya." "Orang tuanya yang mana ini?" Kan banyak pendatang. "Orang tuanya yang mana?" "Orang tuanya nggak ikut." Nah, udah tanda tanya gede itu di otak saya, Pak. Iya kan? Orang tuanya nggak ikut. Orang tuanya sudah meninggal. Saya bilang, enggak. Masih hidup? Masih ada. Ayahnya ada? Ada, Ustaz. Ibunya ada? Ada. Terus mana? Nggak ikut. Tanda tanya besar di otak saya. Ini ada lobster di balik peyek. Gitu kan? Kalian siapa? Saya nanya. Saya pamannya, ini pamannya. Saya tanya, kenapa orang tuanya nggak mau ikut? Orang tuanya sudah nggak mau lagi sama anaknya. Bener kan? Pikiran saya. Suudzon saya bener banget. Oh gitu. Iya Ustaz, tolong Ustaz, anaknya begini, mulai cerita lah, nakal apa. Pak, begini Pak.
Saya duduk, saya nyender, berubah terus. Pak, saya nggak kenal sama Anda. Saya tuduh ini. Persis gerak saya begini. Saya nggak kenal sama Anda semua. Saya tidak kenal sama orang tuanya. Orang tuanya yang melahirkan dia, yang ngurusin dia, nggak mau sama anaknya. Terus Anda suruh terima saya. Dari mana akalnya? Pesantren saya bukan ketok magic. Saya gituin, Pak. Waduh, direkturnya galak di pesantren. Biarin, enak aja. Anak udah penyok-penyok dikasih kita. Emang bengkel lah pesantren. Ya. Mana Ustaz Armen? Gak ada. Emang bengkel lah maksudnya kita. Lu tuh Ustaz tolong Ustaz dibantu. Pak, orang tuanya dulu yang ngurusin. Kalau orang tuanya bangga, senang sama anaknya, bagus, saya akan senang, saya akan terima. Loh, kalau orang tuanya aja nggak mau sama dia, terus saya terima, rusak santri saya yang 400-500 ini. Ya Pak, fenomena. Kalau sudah seperti itu, siapa yang tanggung jawab, Pak? Tanggung jawab siapa? Hah? Orang tuanya loh. Anda ditanya loh oleh Allah di akhirat. Suami istri datang menemui saya. Ustaz, anak saya nggak akur sama ayah. Kenapa Pak? Saya pernah kontak fisik sama anak saya. Untung Jawa Timur saya nggak keluar dulu waktu itu Pak. Saya masih sabar. Saya bilang untung saya nggak keluar waktu itu Jawa Timurnya Pak. Di Jawa Timur saya keluar, saya maki-maki itu Bapak. Saya bilang, ini orang tua gimana ya, bahlul kali Pak ya. Masa anaknya diajak berantem, akalnya itu loh. Tapi saya tahan. Saya nasihatin masih baik-baik ya. Saya bilang, Mas gimana sih Mas? Ya Ustaz, saya salah. Gimana sih Mas? Masa Anda berantem sama anak? Ini cerita dulu, sekarang anaknya nggak mau. Saya bilang, Mas, tanggung jawab Anda di hadapan Allah. Sekarang anaknya tidak mau sholat sama sekali. Buat apa saya sholat? Nangis tuh ibunya di situ. Tanggung jawab kamu. Ini tanggung jawab Anda. Ulah Anda, gara-gara Anda sendiri. Tanggung jawab orang tua. Subhanallah ya. Ini fenomena apa yang terjadi? Lihat Al-Quran, hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Riwayat Bukhari juga ini. Tidaklah seorang anak itu lahir ke muka bumi melainkan dia terlahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi Islam, dalam kondisi punya iman, Pak. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisan. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi. Orang tuanya yang menjadikan anak ini Nasrani. Orang tuanya yang menjadikan anak ini Majusi. Orang tuanya yang menjadikan anak ini bajingan dan preman, Pak. Dan orang tuanya lah yang menjadikan anak ini apa? Saleh dan anak yang rajin ke masjid, Pak. Lihat, Pak. Inilah yang terjadi. Saya ambil contoh kasus, Pak. Saya ambil contoh kasus sahabat. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan riwayat Imam Ahmad dari seorang namanya Abdurrahman bin Abu Bakrah. Ayahnya namanya Abu Bakrah. Loh, sudah setengah 12. Masya Allah.
Saya kira baru jam 10, Pak. Masya Allah. Ayahnya namanya Abu Bakrah. Siapa Abu Bakrah? Sahabat. Abu Bakrah ini sahabat. Sahabat Abu Bakrah. Perhatikan, Pak. Coba cermati hadis ini, renungkan hadis ini, Pak. Anaknya Abdurrahman ngomong gini sama ayahnya. Ya abati, inni asma'uka taqulu qul tad'u kulla ghadat. Perhatikan kalimat ini, Pak, pemilihan kata-katanya oleh anaknya. Ayah, saya perhatikan, saya dengar, lihat nih kata-katanya. Saya apa? Saya dengar, nih kuping saya dengar dia. Ayah kalau pagi itu baca doa ini ya. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Ya Allah, berikan aku kesehatan di badanku, kesehatan dalam pendengaranku, kesehatan dalam penglihatanku. La ilaha illa ant. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau. Tu'iduha salatan hina tusbih wa salatan hina tumsi. Perhatikan lagi. Engkau membaca doa ini ya 3 kali, sampai jumlahnya tahu. 3 kali pagi dan 3 kali sore. Nah, ayah, kamu baca ini ya. Saya berhenti dulu sampai sini. Apakah ayahnya itu mengatakan, nak duduk sini nak, tak ajarin doa nak, begitu? Hah? Perhatikan anak ini. Dia melihat, Pak. Nah kalau anda ngerokok dilihat dia terus gimana, Pak? Ayo, nyata kan? Kembali ke hadis ini. Apakah si Abu Bakrah radhiyallahu anhu mengatakan, nak Abdurrahman, sini Abdurrahman, ayah ajarin kamu doa pagi sore nak. Ini doanya, hafalin nak ya. Ayo hafalin nak. Apakah begitu Abu Bakrah? Loh, kok bisa anaknya itu hafal redaksi doanya, Pak? Padahal ayahnya nggak ngajarin dia ngapalin. Sampai tahu persis waktunya dan berapa kali. Ayo. Tahu persis waktunya dan berapa kali. Dari mana, Pak? Kuping, Pak. Nih kuping, Pak. Kupingnya dia dengar. Bapaknya kalau pagi baca doa ini suaranya agak dikerasin, kupingnya dengar. Matanya dia ngelihat bapaknya baca di pagi. Kupingnya dengar bapaknya mengulang kata-kata ini 3 kali. Kok bisa hafal? Berarti ayahnya membaca itu sering tidak? Begitu seringnya sampai anak ini hafal secara otomatis. Direkam dalam memori dia. Dia hafal itu omongan ayahnya. Direkam sama dia di memori otaknya. Suatu ketika dimunculkan apa yang ada di memori kirinya dia untuk diungkapkan. Ya, kamu sering begini ya. Ayo. Apa jawaban Abu Bakrah? Lihat jawabannya. Ini jawaban ayahnya. Orang Surabaya bilang, tumbuh ketemu tutup, Pak. Apa artinya? Tahu tumbuh, Pak? Tempat yang terbuat dari anyaman bambu sama tutupnya. Maksudnya apa? Klop. Maksudnya, perhatikan. Ayahnya bilang gini, inni sami'tu Rasulullah SAW yad'u bihinna. Nah, ayahmu dulu juga sering dengerin Nabi doa itu, nak. Ayo, Pak. Fa'uhibbu an astanna bi sunnati. Kesimpulannya apa? Saya mau niru Rasulullah. Ayo. Jangan dianggap anak itu diam, Pak. Apa yang dia lihat,
Apa yang dia dengar direkam di otaknya, Pak. Nanti ada waktunya dia ungkapkan sama dia. Ya, rajin baca doa ini kamu ya. Pagi, sore. 3 kali ya. Doanya ini dibacain sama dia. Hafal, Pak. Nah, subhanallah. Ayahnya duduk di rumah. Ayah zaman now duduk di sofa pakai kolor, celana pendek, kan gitu kan? Di rumah pakai celana pendek, pakai kaos. Terus diambillah obor kehidupan. Apa obor kehidupan? Rokok. Dunia milik Anda. Pak, kata Rasulullah, ambil sama Tuhan. Duduk sambil ngelamun. Anaknya di mana? Situ. Azan dikumandangkan. Nah, ke masjid. Nah, masjid. Ngomel anaknya, ngomong. Ngamuk ayahnya. Ayo cepat ke masjid. Gimana, Pak? Pergi nggak ke masjid anaknya? Anggap pergi karena takut. Nyampe ke masjid? Tidak. Yakin, hakul yakin. Kok yakin banyak ke masjid? Enggak. Contoh lagi, saya pagi-pagi mau beli nasi. Kalau di Jakarta kan banyak nasi uduk ya. Saya mau beli nasi uduk di warung, masuk dalam. Saya masuk, di belakang saya ada ibu-ibu pakai jilbab rapi, ibu-ibu pakai jilbab rapi sekali. Di belakangnya anaknya anak gadis SMA lah kira-kira usianya. Ngapain? Pakai celana kolor anaknya. Celana pendek setengah paha, pakai kaos singlet tipis, ibunya pakai jilbab rapi. Kata yang dagang, Ustadz nunggu di belakang aja. Masuk saya ke dalam, kebetulan kenal sama yang jual. Selesai pulang dia saya. Yang jual bilang apa? Zaman edan, ibunya rapi pakai jilbab, anaknya kok bisa begini? Ayo Pak, yang salah siapa? Ibunya. Kok bisa ibunya pakai jilbab, anaknya telanjang begini? Saya nggak suka. Berarti jilbab yang dipakai ibunya ini apa ini? Jilbab apa ini? Tanda tanya gede lah. Apaan? Dan model begini banyak sekali Pak, berlusen-lusen ini begini nih, berdus-dus. Terkadang orang tuanya rajin ke masjid, pengurus DKM masjid, aktif di pengajian, anaknya ada dari mereka banyak datang. Sudah saya suruh Ustaz. Saya sudah suruh mereka. Anda sudah suruh? Iya. Terus nggak mau. Terus ya makanya saya nanya Ustadz, gimana Ustadz? Loh gimana sih Bu? Itu anak siapa Ibu? Ya anak saya Ustadz. Saya kira anak tetangga. Kalau anak tetangga, ibu suruh dia nggak mau, nggak ada masalah. Kenapa? Anak tetangga, kewajiban kita ngapain? Cuma nyuruh. Tapi kalau anak Anda nyuruh, Anda tinggal, yang bahlul siapa?
Coba jawab Pak. Siapa yang salah? Orang tua Pak. Dulu abah kita yang di kampung Arab Pak, subuh teriak doang dari depan kamarnya, bangun, teriak, bangun. Belum bangun, umi kita nyamperin, bangun. Tapi samperin abik mulu. Wah, lari kita Pak. Udah bangun nggak? Sudah, alhamdulillah. Nggak bangun, dipentung pala kita. Kok keras? Bukan keras Pak, ini Nabi yang nyuruh. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Suruh anakmu salat umur berapa? 7. 10 tahun anakmu nggak sholat, fadribu, pukul ya. Nabi yang nyuruh. Masa bodoh dengan teori pendidikan anak Pak. Nabi yang nyuruh, wahyu dari Allah. Apakah berarti mukulnya dipentungin benar seperti yang saya bilang? Enggak Pak. Enggak. Hasan Al-Basri mengatakan, dulu di rumah-rumah kita gantung kayu. Rotan kita gantung di tengah rumah, kata Imam Hasan Basri. Buat apa? Biar tahu anak kita, Anda nggak sholat, nggak taat, ini Nabi yang nyuruh untuk mukul kamu. Hah? Kenapa? Anak-anak saya. Kan gitu kan? Bukan dikebukin kayak kambing gitu Pak. Enggak. Ini Nabi Pak yang nyuruh Mas. Anaknya nggak pakai jilbab, didiemin sama orang tua. Anda tanggung jawab di akhirat nanti sama Allah kamu. Nggak mau Ustadz, nggak mau. Emang anak tetangga? Anakmu Mbak, Ibu, Pak, anak Anda itu. Anda apain? Pakai jilbab syar'i, ini bajumu. Nggak mau, nggak usah keluar rumah. Kuliah Ustaz, mending mana? Kuliah atau masuk neraka? Ini bahasa ceramah lo ya, jangan diterapkan di rumah lo ya, jangan. Ini bahasa saya ceramah. Kalau bahasa di rumah tentu berbeda, lembut lah. Ini cuma retorika ceramah saja, jangan ditiru. Ya. Lihat Mas, kasih jilbabnya, kasih bajunya. Nih, pakai. Nggak kamu pakai, nggak ada keluar rumah. Titik. Ngambek, biarin. Nggak mau makan, bohong. Pasti makan sendiri masuk ke dapur. Sudah biarin aja. Anda tanggung jawab di hadapan Allah kalau Anda diemin anak Anda dalam kondisi seperti itu. Apalagi nggak sholat Anda diamkan. Kasihan, ntar lagi sekolah. Nggak ada kasihan, bangunin. Nggak bangun, cipratin air mukanya, kata Nabi. Kata Rasulullah SAW, cipratin air mukanya. Ini hal prinsip, nggak ada kompromi Pak. Ini urusan kita sama Allah. Ini orang tua ya Pak, yang beneran Pak. Bukan orang tua zaman now. Apa? Yang penting saya kasih duit, yang penting saya kasih makan, saya sekolahin, sisanya apa? Terserah Anda. Ini orang tua menjerumuskan anak ke neraka jahanam. Ini ngajak masuk neraka rame-rame ini orang tua ini. Jangan. Kita pengen ngajak semuanya masuk surga bersama-sama. Tanggung jawab kita Pak, bukan tanggung jawab orang lain. Dulu kita Pak, masih kecil-kecil saja. Kalau sudah maghrib, tidak ada anak kecil mainan di kampung. Dulu tidak ada Pak. Tidak ada anak kecil maghrib mainan di kampung. Menjelang maghrib, ada anak keluar rumah. Yang jewer kupingnya bukan bapaknya, tetangga sebelah.
maghrib keluar, sini. Lari, dikejar kita. Dijewer kuping kita dulu Pak, di Jawa Timur, di Surabaya. Dijewer kita. Kenapa nggak ngaji kamu? Ngaji. Pulang nangis kita dulu. Kenapa nangis? Dijewer. Nggak ngaji kamu ya? Iya, rasain. Digituin sama orang tua kita. Lihat kontrol sosial Pak, luar biasa dulu kontrol sosial, hebat Pak. Anaknya pakai baju celana pendek, yang gentak tetangganya. Bapaknya diomelin, anakmu pakai celana pendek, gak ada duit kamu. Diomelin Pak. Sekarang jangan coba-coba jewer murid Anda. Mau ke orang tuanya Pak. Masuk polisi Anda. Kontrolnya tidak ada. Kenapa orang tuanya aja cuek? Yang penting saya kasih handphone, saya kasih duit. Apa yang terjadi ya sudah. Yang penting kamu jangan mabok, jangan narkoba, selesai. Deh. Mau pacaran, mau zina sama pacarnya, mau apa, urusan dia lah. Sudah. Bahkan orang tuanya yang nyodorin. Nak, disamperin temenmu. Didudukin tuh anak gadisnya sama anak laki di depan. Orang tuanya masuk. Kayak ada kucing garong dikasih apa? Ikan asin. Nih kucing, ikan asin. Fadol, itu makan. Itu kan, ini zaman now. Ini orang tua yang memperlicin jalannya anak ke neraka Pak. Jangan main-main. Tanggung jawab kita di akhirat Pak. Sampai ada satu orang tua bilang sama saya, seorang anak, Ustadz, saya nggak bisa ngaji dalam usia ini Ustadz. Usia saya udah sekian Ustadz, 50-an, nggak bisa ngaji. Ustadz tahu kenapa saya nggak bisa ngaji? Ayah saya nggak ngajarin saya ngaji Ustadz. Ini semua gara-gara ayah Ustadz nggak ngajarin saya ngaji Ustadz. Saya bilang jangan ngomong begitu. Udah Ustaz nggak usah ngomong. Saya lebih tahu tentang ayah saya. Kalau udah seperti itu gimana Pak? Dapat apa ayahnya di kuburan? Jadi jangan disalahkan anaknya Pak. Jangan salahkan anaknya. Anda ngaca, yang Anda salahin kacanya. Ini kacanya yang kotor. Emang aja Anda belum mandi, kacanya yang salahin. Inilah Pak. Perhatikan konsep-konsep dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Saya ambil kesimpulan terakhir, perhatikan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat namanya Rubayyi', perempuan, Rubayyi' binti Mu'awwidh. Agak susah namanya. Rubayyi' bintu Mu'awwidh. Beliau mengatakan, Arsalan Nabi SAW ghadat Ashura ila Qural Ansar. Pagi-pagi Rasulullah sudah mengutus sahabat ke perkampungan Ansar. Hari itu tanggal 10 Muharram Ashura. Paham? Jadi pagi-pagi 10 Muharram Rasulullah mengutus orang sahabat ke kampung-kampung Madinah. Sahabat ini disuruh oleh Nabi untuk teriak-teriak di kampung. Apa isinya? Man asbaha muftiran falyutim baqiyata sawmih baqiyata yaumih wa man asbaha shaiman falyasum. Siapa yang pagi hari ini sudah makan, sudah minum, ya sudah kamu lanjutkan makan dan minummu. Tapi siapa yang belum makan apa-apa, maka hari ini berpuasalah kalian. Maksudnya apa? Ini tanggal 10 Muharram, puasa Ashura. Puasalah kalian tanggal 10 Muharram. Qalat, si perempuan ini mengatakan,
Fakunna nasumuhu ba'du. Sejak saat itu kami puasa 10 Muharram. Terus ibu ini ngomong apa? Lihat nih. Wa nusawwimu sibyanana. Kami suruh anak-anak saya yang kecil, saya suruh puasa semuanya. Kami suruh anak-anak kecil saya untuk puasa semuanya. Wa naj'alu lahumul lu'bah minal ihni. Kami kasih mereka mainan boneka dari kapas. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'am, kalau mereka menangis karena lapar, a'tainahu dzalik, saya kasih boneka dari kapas ini. Hatta yakuna indal iftar, sampai buka puasa baru dikasih. Jadi tidak ada namanya puasa zuhur. Ini pembodohan massal. Tidak ada Pak puasa zuhur. Puasa sampai maghrib. Lapar, biarkan. Kasihan Ustaz. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi di buku beliau Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak, beliau bilang apa? Ini meletakkan kasihan bukan pada tempatnya. Sama, nggak dibangunin subuh. Kenapa? Kasihan mau sekolah, capek. Ini meletakkan kasihan bukan pada tempatnya. Lihat, anaknya lapar dididik. Kenapa? Memang dia harus puasa. Saya kasih dia mainan boneka. Sampai maghrib baru dia berbuka. Ini mereka Pak, dibiasakan mereka melakukan ketaatan. Kalau seperti ini, terbiasa nggak untuk ibadah anak? Sekarang sholat masih kecil Pak, itu biarin. SD masih kecil, sudah mulai balik, baru disuruh sholat. Yang terjadi apa? Perang Pak sama anaknya Pak. Lawan Pak. Masih kecil yang cewek, tidak diajarkan tentang jilbab, didiemin sampai SD selesai. SMP umpama dia mulai balik, kadang SMP sudah balik belum dikenalkan jilbab. Saat itu baru orang tuanya nyuruh pakai jilbab. Yang terjadi apa? Perang sama orang tuanya. Yang salah siapa? Orang tua. Nah itulah. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak ini materi-materi yang saya siapkan karena keterbatasan waktu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang super. Judulnya aneh-aneh aja, orang tua superhero, Superman saya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan tugas kita sebagai orang tua dengan baik. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, bermanfaat buat mereka sendiri, manfaat buat kedua orang tuanya, bermanfaat buat Islam dan kaum muslimin semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Apa tipsnya dari Ustadz bagaimana caranya mengingatkan orang tua dan keluarga untuk menegakkan sunnah? Karena saya sering diomongin, kenapa berjenggot dan celana cingkrang. Saya dulu masih SMA itu jenggotan, tapi dikit, nggak seperti sekarang. Dikit gitu, sedikit sih jenggotan. Abah saya diam, nggak negor abah saya.
diem aja. Kelihatan tambah banyak. Sore-sore saya dipanggil sama abah saya. Zar, saya. Iya. Enggak. Itu jenggotmu itu kok tambah panjang. Halus ngomong. Saya jawab, "Bi, satu helai ini pahalanya gede. Satu ini pahalanya besar." Saya nggak bicara ini hukum ini begini. Enggak. Ini pahalanya besar. Iya sih, sunnah memang. Iya, ini pahalanya gede. Kalau Abi nggak mau, anak dapat pahala, tak cukur sekarang. Bingung sama saya. Jangan, nak. Terusin aja, biarin. Ya. Orang dapat pahala, masa Abi larang? Ya. Sejak saat itu tidak pernah ngomong. Kalau ada orang-orang ngomong, jawab sama abah saya. Ente ini ya, orang cari pahala kok ente masalah ini. Sudah mas. Semua itu tergantung sama apa? Bagaimana kita menjawab, menyampaikan kepada masyarakat. Kalau Anda mengatakan kepada masyarakat yang tidak paham sama sekali, kenapa? Wajib ini, wajib. Berarti saya berdosa semua dong. Nenek-nenek kita dulu yang gak jenggotan dosa semua dong. Lo siapa kamu? Lalu mas, jawablah dengan jawaban yang sesuai dengan kemampuan dia. Dia tidak paham hukum. Dia taunya apa? Taunya pahala dan dosa. Orang tua Anda nanya, kamu itu jenggotan masih kecil. Iya, ya. Ini kan pahala ya. Cari pahala yang lain. Iya kalau dapat ya, yang ada aja ya. Kan gitu kan. Jadi sudah yang ada aja ya kita ambil. Lo kalau ada pahala lain kita ambil juga. Jangan khawatir ya, semua saya ambil pahalanya. Emang ayah nggak mau aku dapat pahala banyak? Kan ayah juga yang dapat pahala nanti. Oh iya ya nak. Tapi kalau kamu bilang sama bapakmu, wajib nih ya, wajib. Lo pipis lo kagak kenceng ngajarin orang tua. Ituin kamu. Jadi tergantung apa? Bagaimana Anda membahasakan. Gitulah jawabannya. Ketika seorang ayah memiliki seorang anak perempuan yang saat dewasa murtad, memutuskan murtad hingga benar-benar kafir. Apakah ayahnya tetap berdosa walaupun sudah semampu dia melarang anak tersebut? Ya, semua tergantung dengan usaha si ayah. Apakah ayahnya sudah benar-benar usaha sedemikian rupa, semua energi, nasihat sudah dia kerahkan semuanya, semua energi dia sudah habis-habisan, jurus pamungkas semua keluar pak, tapi anaknya tetap murtad, Anda tidak salah. Seperti kasus Nabi Nuh, ya Nuh, innahu laisa min ibnik. Nuh itu bukan anakmu lagi. Innahu amalun ghairu salih. Itu amalan enggak benar. Sudah Nabi Nuh lepas tanggung jawab. Nabi Nuh sudah terus sampai last minute mau tenggelam, Nabi Nuh masih mendoakan anak. Tapi mohon maaf, yang terjadi di masyarakat pembiaran. Selama ini bertahun-tahun dibiarin, dicuekin anaknya kemana, bergaul sama siapapun, kullu mahabba wadab, kata orang Arab. Dia bergaul dengan semua yang melata yang ada di sini. Last minute ketika anaknya mau murtad baru keluar. Kata Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah dalam bukunya itu tentang jilbab. Dia selama ini membuka pintu jendela rumahnya, ini bahasa kiasan. Dia membuka pintu jendela rumahnya selama ini, didiemin semua. Pencuri masuk ke dalam rumahnya, dia cuma melihat.
Ditonton nih pencuri nyolong ini, mencuri ini, mencuri ini. Ketika pencuri itu kabur pergi baru dia teriak, maling, maling, maling. Terlambat mas, Anda berdosa. Selama ini Anda biarkan anak Anda hidup bebas, bergaul dengan sesukanya. Ketika dia mau murtad, sudah mau terjun dalam lembah kemurtadan, baru ada teriak, jangan nak, kan saya sudah nasihati. Kan mau terjun ada nasihatilah, kemarin-kemarin kemana Anda? Berdosakah orang tua kalau sudah seperti ini Pak? Dosa Pak, Anda menyia-nyiakan, membiarkan anak Anda dalam lubang kenistaan, kebinasaan. Bagaimana kedudukan ayah kandung atas anaknya yang sudah tinggal atau hidup dengan ibu kandung dan ayah tirinya? Lah emang kenapa? Lu kan ibunya sendiri. Artinya ini kan cerai kalau saya tidak salah paham. Ini kan bercerai. Lalu si anak memilih tinggal dengan ibu kandungnya. Ya enggak apa-apa lah, namanya ibunya sendiri. Tapi ayahnya kan ayah tiri, iya emang kenapa? Tapi ibunya ibu kandungnya, nggak ada masalah. Kecuali ibu kandungnya ini nakal, tukang maksiat, nggak kenal agama, nggak kenal ini, baru Anda risau, Anda selamatkan anak Anda dari kerusakan. Tapi kalau sekedar dia memilih ibu kandungnya, ini nggak ada apa-apa, memang ibunya. Kemudian yang kedua, yang salah adalah jika ibunya menghalang-halangi dan mengatakan kepada anaknya, nak kamu sudah nggak punya ayah, ayahmu wafat. Ada banyak karena konflik ya. Ayahmu wafat, nah ada apa? Ya, ini orang tua yang kebangetan menghalangi anaknya dari orang tua. Kami sangat mencintai saudara-saudara kami sesama muslim, terutama yang hadir di sini, termasuk Ustadz. Masya Allah, ahabbakallah. Tolong lihat wajah kami Ustadz, pandang dengan seksama. Waduh, kalau nanti Ustadz di surga tidak ada, tolong kami cari Ustadz. Ajak kami. Ya sebaliknya mas, kalau Anda tidak mendapati diri saya di surga, ya Anda bersaksilah bahwa paling tidak saya pernah ngajarin Anda. Intinya apa? Tidak ada orang yang bisa menjamin dirinya itu selamat dari dosa, Pak. Tidak. Man kana mustannan falyastannu biman qad mat fa innal hayya la yu'manu alaihi fitnah. Kata Abdullah bin Umar, jika kalian ini mengambil suri tauladan, ambillah suri tauladan orang-orang yang sudah wafat, para sahabat Nabi, ambil suri tauladan dari sahabat Nabi. Adapun orang-orang yang masih hidup, mereka itu tidak akan bisa terbebas dari yang namanya fitnah. Saya bisa berdosa, saya pasti berdosa, saya banyak berbuat kesalahan. Bisa jadi kalian yang ada di sini adalah hamba-hamba Allah yang taat. Kewajiban kita saling menasihati dan saling mendoakan saudara-saudara kita semuanya. Saya pernah mendengar Ustadz Armen Halim Naru rahimahullah dalam rekaman ceramahnya yang mengatakan bahwa Dajjal terhalang kedatangan dikarenakan dua hal. Salah satunya eksistensinya, ilmu faraid, kedatangan atau lepasnya dikarenakan dua hal. Saya tidak paham maksudnya apa ini. Mohon maaf, saya tidak paham. Dajjal terhalang kedatangannya dikarenakan dua hal. Salah satunya eksistensi ilmu faraid. Tidak paham saya, pertanyaannya maksudnya apa. Mungkin Anda yang perlu mendengarkan kembali maksud dari ceramah rahimahullah. Bagaimana sikap orang tua apabila sudah lupa
Apakah dahulu pernah mendoakan anak-anaknya dengan keburukan? Pak, kewajiban kita ini apa? Prasangka baik, Pak. Apalagi sama orang tua. Ya. Anda wajib, kita wajib sama orang tua itu berprasangka baik. Jangan sampai kita memiliki penilaian-penilaian negatif sama orang tua kita. Doakan mereka. Kalau sudah wafat, doakan mereka. Kalau masih hidup, doakan juga mereka agar senantiasa diberikan hidayah oleh Allah. Jangan memberikan penilaian-penilaian yang buruk. Sebagaimana orang tua kita dulu sama kita selalu berprasangka baik, maka kita pun harus berprasangka baik dengan mereka. Bagaimana jika sebagian dari kita makan dari nafkah yang diberikan orang tua dari hasil yang haram? Yang jelas al-haram tidak akan berubah menjadi hal yang halal. Yang halal bisa menjadi hal haram. Haram tetap haram. Terus kewajiban kita apa? Doain orang tua Anda. Bukan itu menjadi ajang Anda untuk menyudutkan dan mencela orang tua Anda. Doain terus. Berdoa kepada Allah agar Allah menghapus semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Bertaubat kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar Allah menerima taubat kita semuanya. Bagaimana taubat kami, Ustaz? Ya tadi, taubat kepada Allah, banyak istighfar dan doakan kedua orang tua Anda. Yakinlah Allah itu Tawwab, Maha menerima taubat. Yakinlah Allah itu Al-Ghafur, Maha menghapus dosa. Berdoalah dengan keyakinan Allah pasti akan menerima taubat kita. Masalah waris. Ana dapat tanah waris dari kakek karena ibu saya meninggal. Sedangkan ibu saya meninggalkan 10 orang suami. 1 orang suami. Dan satunya digandeng sama O-nya yang udah jadi 1 orang suami dan 2 orang anak. Saya dan adik saya perempuan. Dua-duanya perempuan berarti. Bagaimana seharusnya pembagian waris yang syar'i? Soalnya tanah ini hanya di atas namakan saya. Mohon nasihatnya Ustaz. Anak kakek hanya ibu saya saja. Wah, seru ini. Pertanyaannya, siapa yang meninggal lebih dulu? Ibu Anda atau kakek? Ibu Anda atau kakek? Ya, ini pertanyaan prinsip. Kalau melihat dari pertanyaan, sepertinya yang meninggal lebih dulu ibunya. Nah, kalau ibunya yang meninggal lebih dulu, kemudian kakeknya sekarang, pertanyaannya, kakeknya punya anak berapa? Terjawab, punya anak 1, perempuan. Berarti secara ilmu waris, Anda dan saudari Anda cewek bukan ahli waris. Anda sama adikmu bukan ahli waris. Terus gimana dong? Ya bukan ahli waris. Siapa yang berhak memiliki tanah? Yang berhak memiliki tanah adalah diurut. Adakah saudara kandung ayah yang masih hidup? Kalian bilang ini panjang ceritanya. Jawaban yang kedua, kapan ayah mengatasnamakan tanah itu atas nama Anda? Maaf, kakek ya. Kapan kakek mengatasnamakan tanah ini atas nama Anda? Kalau mengatasnamakan Anda, si kakek ini di saat hidup, sehat, walafiat,
ya, dan langsung diatasnamakan Anda di saat itu, tidak ada surat-surat yang bersifat wasiat sama sekali, hari itu langsung dirubah sertifikatnya dengan diberi nama Anda, berarti ini konteksnya bukan konteks warisan, tapi itu konteksnya hadiah alias hibah. Kalau konteksnya hibah seperti ini, Anda berhak memiliki tanah itu. Terus jikalau seandainya, nanti ketemu langsung aja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.